Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini. Baik, ini adalah pembacaan yang khusus Mari tujukan bagi kamu yang kebetulan aja nih lagi terlibat dalam hubungan asmara cinta segitiga ya. Nah, kita akan cari tahu bagaimana saat ini koneksi hubungan kamu dengan dia, seseorang yang sekarang lagi menyelingkuhi dirimu. Namun sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Libra saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting ya, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini. Oke, baik Libra, langsung saja kita mulai. Ini dia. Wow, ada energi dari Seven of Swords di situ, berikut ada energi dari The World, berikut ada energi dari Ten of Pentacles reverse, berikut ada energi dari King of Swords, dan kemudian hadir energi dari Judgment. Tunggu ya, Mari tarik satu kartu lagi. Kemudian oke, seperti itu ya. Baik, kemudian di sini ada energi dari Seven of Wands reverse, berikut ada energi dari Four of Pentacles. Kemudian di situ ada energi dari Page of Swords reverse, dan kemudian di sana ada energi dari Two of Pentacles reverse ya. Nah, jadi kalau melihat begini, memang tentu saja ya, andil dari pasangannya kamu yang sedang menyelingkuhi kamu ini tuh untuk merubah keadaan ini tuh masih belum kelihatan gitu ya. Jadi maksudnya Mari, dia masih akan melanjutkan itu hubungannya dia dengan pria lain itu atau dengan wanita lain itu, setidaknya untuk dalam keadaan sekarang dan juga dalam waktu dekat gitu ya. Jadi dia belum mau melepaskan itu orang gitu. Namun dia juga tidak berharap bahwa kamu akan pergi dari dia, tidak gitu. Dia mau memperjuangkan hubungan yang di sana, namun dia berharap bahwa dalam hubungan dengan kamu pula yang berjuang gitu loh. Kamu yang berjuang dalam hubungan dengan dia. Bisa paham gak sih? Jadi kayak yang dia kayak bela-belain ya, mati-matian untuk tetap dengan orang ketiga. Tapi dalam benaknya dia berharap ya, walaupun dia berjuang ke sana, kamu tetap memperjuangkan dia. Kamu jangan mundur gitu loh. Kamu jangan angkat bendera bilang udah dah kamu pergi aja sama orang yang di sana. Aku pamit ya, kita cerai aja, kita berpisah saja. Dia nggak mau dengerin itu dari kamu. Dia nggak mau melihat keputusan yang seperti itu dari kamu. Gitu loh. Dia mau kamu itu tuh apapun yang terjadi gitu ya. Apapun yang terjadi, pokoknya aku harus dengan kamu. Itu yang dia ingin dengar dari kamu. Itu yang ingin dia lihat dari kamu. Gitu loh, kamu masih memperjuangkan dia. Aneh nggak tuh? Aneh banget. Gitu ya. Jadi kayak kamu jangan mengeliminasi dirinya kamu dari hidupnya dia. Jangan, katanya. Ayo lakukan sesuatu untuk narik perhatiannya aku, untuk membuat aku itu tuh tidak lagi dengan laki-laki sana atau dengan wanita sana. Gitu loh. Jadi mari lihat ada egonya dia gitu ya. Ada egonya dia supaya dia itu tuh bisa memiliki dua hubungan yang seolah-olah dua hubungan ini tuh bisa tetap berjalan, itu tuh karena andilnya dia. Sebab karena dia mampu untuk mengkondisikan keadaan dengan baik. Karena ini tuh butuh ini ya, butuh apa itu namanya, orang bilang dia butuh dapat validasi bahwa dia adalah seorang wanita atau seorang pria yang hebat lah gitu ya, yang hebat. Ketika dia sudah punya dua relationship, dua relationshipnya itu tuh bisa seiring sejalan, maunya dia gitu. Dia mendapatkan sanjung puja dari orang-orang, wah hebat kamu ya. Bisa-bisanya kamu punya istri kedua, tapi istri pertamanya kamu masih mau sama kamu. Gitu ya. Suaminya kamu itu tuh tidak meninggalkan kamu.
Nah, dia mau dapat sanjung puja seperti itu dari orang-orang. Gitu loh. Walau pada kenyataannya ini tuh hasil dari usahanya kamu. Gitu ya. Kamu yang memilih untuk bertahan, kamu yang memilih untuk tetap memiliki relationship ini, kamu yang memilih untuk bersabar, kamu yang memilih untuk lapang dada, gitu ya. Kamu yang berusaha untuk menekan ego-egonya kamu, padahal itu karena usahanya kamu. Relationship ini tuh tetap ada. Namun dia ingin mencaplok. Dia ingin mencaplok hasil dari upayanya kamu, hasil dari kerja kerasnya kamu, rewardnya untuk dia. Itu kalau mari lihat. Nah, di sana. Jadi dengan keadaan yang seperti ini kan, kamu itu kan gini ya, kalau mari lihat. Memang benar, kamu masih belum mampu untuk meninggalkan dia. Belum. Daripada meninggalkan dia, mari lihat kamu tuh lebih memilih gimana caranya supaya wanita itu atau pria itu yang ditinggalkan oleh si pasangan kamu ini gitu. Ya memang sih kamu belum mau angkat tangan gitu ya. Kamu bukan yang mau melarikan diri dari relationship. Walaupun si dia ini tuh mengkhianati kamu gitu ya. Dengan menghadirkan orang ketiga. Gitu. Itulah yang ingin dia lihat dari kamu memang. Itulah. Gitu ya. Itulah yang memang yang dia mau-maui itu. Gitu. Kamu jangan yang kayak tiba-tiba pergi ke pengadilan agama saja, ke pengadilan agama sana gitu ya, untuk menggugat cerai dia. Kamu nggak mengirimkan pesan ke dia ya, atau omongan secara langsung bilang selamat tinggal gitu ya. Itu yang memang dia harapkan. Dan harapannya dia ya untuk sementara waktu ini tuh ya disupport sama kamu, walaupun tentu ya bisa-bisa ya kamu juga nggak paham kan itu mau-maunya dia gitulah. Nah di sana. Jadi seburuk apapun dia dalam hubungan kalian, maunya dia kamu kuat-kuatin aja lah dirimu gitu loh. Sanggup-sanggupkan aja lah dirimu. Tutup-tutup mata aja lah, tutup-tutup telinga ya. Tabah-tabah lah kamu di sana. Itu ya, jangan bubar, terutama bagi kalian yang sudah berumah tangga gitu. Dia bisa aja kayak melarikan diri ya, dia hilang dari hidupnya kamu, dia memilih tinggal sama pria itu, sama wanita itu, dia ngeblokir kamu dari jalur komunikasi gitu ya. Bisa aja dia kayak menutup diri dari kamu. Tapi dia mau kamu itu tuh setidaknya kalau nggak mencari dia, ya kamu diem gitu loh. Kamu diem, tunggu dia, nantikan dia, gitu. Ya, jangan kamu kayak nyari laki-laki lain pula, jangan kamu nyari wanita lain pula, jangan katanya. Tuh ya, entah sampai kapan dia mau datang, ya tunggu aja gitu loh. Ya, nunggu waktu yang tepat menurut dia. Ya kalau dia ini menghilangkan diri dari kamu, tunggu waktu yang tepat, kapan dia nongol lagi nih, gitu ya. Kapan dia datang lagi sama kamu, gitu. Itu udah kayak keputusan dia pribadi aja lah, gitu. Kamu gak usah banyak bacot gitu ya. Kamu gak usah sibuk tanya-tanya kapan dia datang, kapan dia balik lagi, nggak usah. Gitu loh. Tunggu keputusan dari dia saja. Ya. Nah, itu kalau kamu tidak mau mencari dia. Namun kalau orang-orang kayak gini sih pengennya dicari sih ini sama kamu nih. Dicari. Walaupun kalau misalnya kamu ketemu sama dia, ayo pulang yuk, misalnya kamu bilang. Bisa-bisa aja dia tuh bilang, nanti aja aku pulang. Ntar aja. Gitu loh. Dia bisa menjanjikan bulan depan aja lah aku balik, atau besok aku balik ya. Padahal besok sesuai dengan apakah dia menepati janjinya dia. Kalau dia bilang besok aku balik ya, ya belum tentu juga nih, mari lihat. Balik pun dia bisa untuk pergi lagi.
Jadi kalau untuk stay dengan kamu, gitu aja ya. Kalau untuk stay dengan kamu, apalagi yang ceritanya bareng-barengan ya, bareng-barengan merawat dan menjaga hubungan kalian. Mari lihat orang ini sebenarnya itu tuh masih belum mau ya. Gitu. Hanya pengen dapat rasa bangga aja bahwa ya dia masih diterima oleh kamu gitu loh. Itu ya, walaupun dia udah nyakitin kamu kan, nggak ada mungkin manusia di muka bumi ini tuh yang bisa dengan sebegitu mudahnya menerima bahwa pasangan berselingkuh gitu ya. Nah di sana, apalagi sudahlah dia selingkuh, nggak ada pula kontribusinya dia untuk hidupnya kamu dengan cara yang lain, ya siapa sih yang mau gitu kan. Nah namun ya untuk sementara waktu ini tuh mari lihat, entah bagaimanapun ceritanya si seseorang ini memperlakukan kamu, ya memang kamu belum mau pergi sih, belum mau. Itu loh ya, kamu bisa aja kayak lagi marah-marahnya ini saat sekarang ya, kamu memang butuh tahu dia ini bagaimana ini sekarang ini hidupnya. Bahkan kamu bisa kayak mau kepoin nih gimana kondisinya dia dengan laki-laki itu, dengan perempuan lain itu. Itulah, kamu akan selidiki tuh ya. Kalau mari lihat, kamu akan selidiki tentu saja dengan caranya kamu, gimana tuh koneksi relationship-nya dia sama perempuan itu, sama pria itu. Itu kan ada rasa ingin tahu yang besar. Itu loh. Bahkan pertanyaan-pertanyaan lanjutannya bisa ada tuh, kenapa sih dia mau sama laki-laki itu? Apa sih unggulnya perempuan itu dari aku gitu ya? Nah di sana, apakah perselingkuhan ini bisa melebar kemana-mana soalnya pikiran kamu. Apakah perselingkuhannya dia itu sebenarnya sudah diketahui teman-temannya, tapi teman-temannya aja yang nggak mau ngasih info sama kamu? Apakah keluarganya dia, ibu bapaknya, saudaranya merestui dia dengan wanita itu, merestui dia dengan pria itu? Oh bisa banyak tuh ya, ribut di kepalanya kamu ya, pertanyaan demi pertanyaan. Itulah, makanya mari lihat, kamu sedang mengkolek ini ya, kamu sedang mengumpulkan info-info tentang dia. Itulah, kamu bisa mundur pikir ingatannya kamu ke belakang, kapan dia ketemu sama wanita itu ya, kapan dia ketemu sama pria itu. Apa kemarin di bulan 1 kemarin ketika dia pergi ke gitu ya. Bisa bikin-bikin skenario, kamu coba-coba tebak-tebak manggis gitu. Di mana dia jumpa sama pria ini? Bagaimana caranya mereka? Apa yang sudah mereka lakukan? Sejauh apa relationship itu? Sudahkah mereka berhubungan badan? Apakah dia akan melamar wanita itu? Gitu-gitu kan? Di sana. Ribut pikirannya kamu. Itu kalau mari lihat. Dan ya, kamu di sini tuh kayak, aku nggak mau kalah lah sama perempuan itu. Aku nggak mau kalah sama laki-laki itu, gitu ya. Terlebih-lebih kalau kamu ini tuh ternyata sudah hubungan suami istri dengan si pasangannya kamu ini, gitu ya. Dan kemudian apalagi kalau ternyata dalam hubungan kalian ada terlibat tentang uang di situ ya. Misalnya kamu lihat bahwa si pasangannya kamu ini dia punya bisnisnya ya lumayan lah income-nya, penghasilannya. Jadi kamu, waduh, aku nggak bisa ninggalin dia tuh. Enak-enak aja tuh nanti laki-laki itu atau wanita itu menikmati uang dari pasangannya aku. Itu kan? Jadi kamu bisa aja itu yang kayak kurang lebihnya ya, motif dari kamu mempertahankan relationship dengan dia karena ada sesuatu yang berharga yang mau kamu tahanin di sini, gitu ya. Ya itu tadi, bisa-bisa sebab karena uang, gitu loh. Enak aja, aku kan dulu temenin dia ketika dia masih melarat, gitu ya.
Sekarang dia udah berduit, masa sih aku aku mundur gitu ya. Enak-enak aja lah itu orang lain itu. Aku yang dulu kebagian pahitnya, malah perempuan lain atau laki-laki lain itu yang kebagian manisnya. Nah gitu ya. Atau mungkin ada aset-aset berharga yang sudah ada ya dalam hubungan kalian, pencarian bersama kah gitu. Setidaknya ya kamu kayak nganggap ada haknya kamu, dan haknya kamu itu tuh nggak mau kamu lepas. Atau yang kayak enak aja gue jadi janda gara-gara wanita itu, nggak mau jadi janda gitu kan. Aku kan istri gitu loh, ngapain aku memilih mundur? Enak banget lah nanti dia yang naik tahta jadi istri, aku yang jadi janda gitu ya. Bisa. Atau nginget perkara anak gitu ya. Nanti kalau pisah jangan-jangan rebut-rebutan anak. Aku nggak mau nih kehilangan anak-anaknya aku. Ini biasanya wanita juga nih, nggak mau kehilangan anak-anak ya. Memang laki-laki adalah beberapa yang mau mempertahankan keturunan gitu, tapi lebih cenderungnya wanita yang biasanya mau ribut perkara anak. Nanti kalau kami pisah pasti dia ambil anak-anakku. Waduh, aku nggak bisa nih hidup tanpa anak-anakku, kesian. Anak-anak masih kecil, anak-anak masih butuh perhatian dari kedua orang tua. Nah itu ya. Jadi kayak banyaklah pertimbangannya kamu. Bukannya kamu bodoh, enggak. Tapi kamu merasa kamu punya hak di sini. Itu loh, ada hal-hal yang mau kamu pertahankan gitu ya. Bukannya kalau kamu hidup tanpa dia maka hidupnya kamu itu tuh akan jeblok gitu kan. Kamu akan jadi melarat, sengsara, menderita, ya belum tentu. Tapi kamu kan udah lihat tuh sepanjang bersama dengan dia, oh kayak gini kenyamanan, oh kayak gini hal-hal yang berharga yang bisa kamu terima. Nah inilah yang bikin kamu enggak lah, jangan segampang itu untuk dilepas gitu loh. Dan untuk sampai sejauh ini sih mari lihat ya kamu masih kuat gitu loh. Kamu ini kan bukan yang orang terlalu melankolis ya. Kamu bukannya orang yang gampang mengibai dirinya kamu sendiri. Tapi memang ada energi perjuangannya kamu ya. Ada energi pejuang dalam dirimu, walaupun kamu ini tuh wanita. Kalau kamu pakai acara nangis-nangis, pakai acara sengsara gitu ya, wah menyedihkannya aku, cepetnya tuh kamu kayak kalah dalam cerita cinta segitiga ini. Tapi di sini aku nggak gampang untuk disingkirkan, malah gitu kamu kan. Aku nggak gampang disingkirkan gitu. Aku nggak gampang dibuang, enak aja dia. Aku nih, walaupun kamu masih pacar, aku kan pacar. Aku wanita pertama, aku pria yang pertama gitu ya. Sekarang memang hubungan kami lagi disusupi sama Dajjal gitu ya. Oke, Dajjal ini yang harus diusir pergi, bukan aku yang pilih pergi gitu kamu kan. Nah dilihat. Dan ya sejurus lah dengan keinginan dari si pasangannya kamu ini gitu loh Libra. Itulah yang memang dia maui, itulah yang memang dia harapkan gitu ya. Kamu jangan kemana-mana itu loh. Kamu memilih untuk stay, kamu memilih untuk setia dengan dia gitu. Walaupun dia sedang tidak memberikan kontribusi apapun bagi kamu, malah dia ngasih problem bagi kamu gitu kan. Di situ loh ya, kuat-kuatlah kamu ya Libra ya. Dan kalau Marila untuk sampai saat sekarang mampu tidak kamu ngadepin ini? Mampu. Walaupun memang kamu butuh cara untuk meluapkan marahnya kamu ini. Memang perlu kamu. Itu loh. Maka keluarkan rasa marahnya kamu itu tuh dengan cara entah itu tuh menulis ya. Nulis. Sampaikan unek-uneknya kamu, biar plong, biar jangan mendem energinya di badannya kamu. Atau ya kamu temuilah konselor gitu ya.
Nggak usah cerita-cerita dengan banyak orang, nggak usah. Jangan jadikan isu rumah tangganya kamu itu tuh menjadi konsumsi publik. Jangan curhat di sosial media, jangan. Walaupun memang pasti ada dorongan-dorongan dari dirinya kamu kan, tapi nggak usah heboh-heboh seperti itu, tarik-tarik atensi orang banyak. Karena ya seperti kamu ketahui lah, orang banyak itu tuh bukan akan memberikan tanda petik pertolongan untuk kamu, enggak. Malah kamu dijadiin urusan kamu dengan pasangan kamu dijadiin cemilan bagi pemangsa-pemangsa gosip. Gitu ya. Arahkan dengan sehat emosi-emosinya kamu, oke? Kalau Mari boleh kasih saran. Nah, seperti itu. Baik, Libra. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Aquarius, ada energi dari Leo, berikut energi dari Gemini, Libra ada di situ, kemudian energi dari Capricorn, ada energi dari Sagittarius, energi dari Pisces, energi dari Virgo, menutup pembacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami, dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.